Sobat AM yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini kita memperingati perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Kita akan merenungkan Injil Lukas yang berkisah tentang pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Marilah kita mengawalinya dengan tanda salib, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat AM yang terkasih, dalam Injil dinyatakan bahwa orang Saduki mempertanyakan tentang kebangkitan kepada Yesus untuk menjebaknya. Pertanyaannya adalah, siapa di antara ketujuh lelaki bersaudara itu yang akan menjadi suami dari wanita itu di alam kebangkitan? Mereka masih mengandaikan bahwa setelah kebangkitan, realitas hidup manusia masih sama dengan hidup di dunia ini. Yesus menjawab dengan jelas bahwa tidaklah demikian, karena setelah orang-orang dibangkitkan dan layak dimasukkan dalam dunia lain, maka di sana tidak ada lagi istilah kawin dan dikawinkan, karena mereka akan sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Itulah cara hidup baru yang dialami oleh mereka yang bangkit. Yesus juga menambahkan bahwa Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang akan hidup. Itu berarti para bapa bangsa itu tetaplah hidup. Mereka hidup karena dibangkitkan sebagai bentuk pemenuhan janji-janji Allah kepada mereka. Orang Saduki adalah kelompok imam dan golongan aristokrat dalam jemaat Yahudi, namun mereka juga tidak percaya akan kebangkitan. Maka Tuhan sendiri mengutip Taurat sebagai dasar penjelasan sehingga dapat diterima dengan baik, dan itu diakui oleh mereka dengan menyatakan bahwa itu tepat sekali. Sobat AM yang terkasih, pertanyaan orang Saduki memberi kejelasan bagi kita sebagai orang Kristiani bahwa setelah kita mati masih ada dunia lain, yakni kebangkitan sebagaimana dinyatakan oleh Injil hari ini. Kita tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi akan dibangkitkan oleh Allah kalau kita diperkenankan menurut Injil. Maka kita sebagai orang beriman, kita diajak untuk memperjuangkan hidup baik dan yang bermanfaat. Kita harus yakin bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup dan tidak akan membiarkan orang yang menaruh keyakinan kepadanya mengalami kematian kekal, tetapi akan memperoleh kebangkitan sama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu, kita jangan membuai diri dengan kesenangan semu atau tidak peduli dengan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita harus berusaha memperjuangkan hidup dengan baik, dengan melakukan hal-hal yang mendukung kita dalam memperoleh kebangkitan itu sendiri, sebagaimana yang telah ditawarkan oleh Yesus. Di sisi lain, kita perlu juga belajar dari orang Saduki bahwa mereka dengan lapang dada mengakui pernyataan Yesus dengan menyatakan itu tepat sekali. Mereka tidak malu dengan orang banyak, meski maksud pertanyaan itu untuk menjerat Yesus. Kita pun dalam realitas hidup harus mengakui dan mendukung orang-orang yang berbuat baik, bukannya menjeratnya atau menjatuhkannya karena kepentingan kita yang bersinggungan. Kita harus dengan berani mendukung dan mengakuinya agar hidup itu lebih baik dan bukannya menciptakan kekacauan. Mari kita bersama-sama memperjuangkan hidup kita ke arah yang lebih baik, agar kita diperkenankan mengalami dunia lain sebagaimana yang ditawarkan oleh Injil hari ini. Semoga Roh Kudus membantu kita. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat AM yang terkasih, demikian permenungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.